Bapak, Ibu, Saudara-saudari, suatu saat Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan ya tentang pokok anggur. Kita mungkin jarang ya di Indonesia ada pohon anggur, Saudara, ya. Tapi hari itu Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang sumber, ya, tentang sumber dari segala sesuatu, sumber kehidupan. Ya, Saudara lihat dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama di dalam pasal 15 ini pokok anggur yang benar, ya, pokok anggur yang sehat, Saudara. Ternyata kenapa? Karena ada beberapa pokok anggur atau pohon anggur itu yang memang dari awalnya itu ada sakitnya. Sehingga kemudian ketika dia bertumbuh, dahannya, rantingnya semuanya itu tidak menghasilkan. Ya, itu menjadi bahkan tuh akhirnya bisa menjadi sumber penyakit yang bisa menyakiti semuanya yang lain. Ya, bisa berakibat kepada yang lain, Saudara. Itulah salah satu ciri dari pertanian ya dalam bidang perangguran ini, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau Saudara punya teman atau saudara atau siapa yang bertani anggur, Anda bisa tanya itu ya. Saya belajar ini ketika saya ada di sana untuk dijelaskan tentang ini, Saudara, dan ikut ya cara motong apa semua itu beda ternyata ya. Nah, saya masih ingat waktu ada di sana di sebuah perkebunan anggur ya, diajari cara motong anggur itu ternyata nggak sembarangan, nggak boleh pakai pisau sembarangan, hanya boleh pakai gunting, Saudara, ya. Guntingnya pun bukan gunting sembarangan. Gunting untuk motong anggur itu berbeda bentuknya dari gunting-gunting yang lain. Namanya pun khusus, Saudara. Ada maknanya, ada artinya, ya. Nah, dikatakan akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya atau pengusahanya, pengusaha kebun anggurnya, ya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu, sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Masih ingat lagu sekolah minggu itu dulu, ya kan? Apa, Saudara, lagunya masih ingat? Yang umum lah ya. Apa? Yesus pokok dan kitalah carangnya, ya kan? Tinggallah di dalamnya. Ya, kita mungkin kita ingat lucu-lucu gerakannya semua, tapi itu lagu yang diambil dari setiap kalimat dari firman ini, Saudara, ya. Nah, ayat berapa tadi? Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepada kamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Tunggu dulu, kita mau lihat dulu, Saudara. Ternyata ada dua sisi di sini. Kalau kita perhatikan tadi, ya, kalau yang tidak berbuah ayat 2, setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Oke. Nah, Saudara, pokok anggur atau batang dalam pohon anggur itu, ya, batang itu jadi source-nya, ada akarnya di bawah, ya. Tapi batang itu menjadi sebuah source atau sumbernya, di mana dari batang itu, dari akar tentu dia menyerap mineral dan semuanya, dia akan masuk ke batang, lalu kemudian ke carang dan kemudian masuk ke buah. Kita tahu itu ya, ke daun dan ke buah, sari-sari makanan dan semuanya itu. Nah, dikatakan kalau kamu tidak, setiap carang padaku yang tidak berbuah itu dipotongnya. Hari ini apakah kita menjadikan Yesus sebagai sumber atau pokok anggur kita, sumber dari segala sumber kehidupan kita? Ataukah sebetulnya kita masih punya sumber-sumber yang lain?
Dan ini akan terjadi, kita bisa lihat ketika kita ada dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita setiap hari. Apakah Yesus sudah betul-betul menjadi sumber dari segala sumber kehidupan kita? Apakah dia adalah sumber kekuatan kita, sumber sukacita kita, sumber pertolongan kita, ya, dan segala sumber yang lain di dalam hidup ini? Saudara, kita bisa jawab yang mana? Apakah memang betul seperti itu ataukah kita punya sumber-sumber yang lain yang masih bisa kita andalkan di dunia ini? Kita tidak akan pernah betul-betul mengenal Yesus sebagai sumber dan satu-satunya sumber dalam hidup ini kalau kita tidak dibawa dalam sebuah keadaan di mana kita akan mengakui, ya Tuhan, memang Engkau, aku datang kepadamu karena Engkau adalah sumber dari segala sumber yang aku perlukan, sumber pertolongan mungkin, ya, sumber kekuatan, sumber sukacita dan semua sumber yang lain. Maka dari itu Yesus adalah pusat kehidupan setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, Yesus Tuhan adalah sumber kita. Jadikan dia betul-betul adalah sumber. Kenapa? Karena kalau kita menjadikan dia sumber, maka carang itu pasti akan berbuah. Kita akan berbuah. Orang yang menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupannya, dia pasti berbuah dalam berbagai macam hal, saudara. Ya, berbagai macam hal dalam kehidupannya. Buah apa? Buah dalam karakter, buah kehidupan. Ya, terakhir mungkin buah pelayanan dan semuanya. Tapi itu akan kelihatan. Orang yang menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupannya, maka karakternya akan berbuah, ya, menjadi seperti Yesus. Akan ada buah roh yang bertumbuh, berkembang di dalam hidupnya. Dia akan mengalami sebuah pertumbuhan rohani yang akan betul-betul berbeda. Orang akan bisa melihatnya, orang akan melihatnya, betul. Ada sebuah pertumbuhan yang nyata. Sikapnya akan berubah, karakternya akan berubah. Sikap kehidupannya akan berubah dalam melihat segala sesuatu. Betul saudara? Dalam memaknai segala sesuatu, dalam menilai segala sesuatu akan berubah. Tidak lagi pakai cara pandang dia, cara pandang yang biasa, tapi dia akan betul-betul memakai cara pandang Kristus. Akan ada hal-hal yang berubah di dalam hidup ini. Bagaimana ketika memaknai hidup sehari-hari? Bagaimana ketika memaknai mengenai uang, contohnya keuangan, kesehatan, ya kan? Bagaimana memaknai tentang kerja, etos kerja, dan semuanya. Saudara, saya banyak melihat, banyak sekali dan banyak mendengar komplain dari banyak sekali orang mengenai pekerja-pekerja padahal Kristen tapi males, ya kan? Padahal Kristen tapi masih suka curi ini, curi itu. Padahal Kristen statusnya tapi masih suka manipulasi ini, manipulasi itu. Padahal Kristen namanya, KTP-nya, statusnya, ya kan? Tapi ngentit sana, masih suka ngentit sana dan ngentit sini. Itu adalah komplain-komplain yang saya dengar. Seharusnya kalau kita adalah seorang Kristen, maka kita harus sadar bahwa kita adalah bibit unggul sebetulnya. Amin, saudara? Ya, di dalam dunia kerja kita adalah bibit unggul. Dalam dunia pelayanan kita juga adalah bibit unggul. Seharusnya seperti itu. Tetapi mengapa banyak komplain yang juga banyak kali saya dengar dari sana sini, justru yang membuat masalah adalah mereka yang statusnya Kristen. Justru yang kinerjanya paling rendah ya adalah mereka yang statusnya Kristen. Aneh ya, justru yang kalau penilaian, kalau di perusahaan kan KPI dan semuanya itu ya, justru kalau nilainya yang paling rendah, justru orang-orang Kristen. Kinerjanya paling lemah, tidak disiplin dengan waktu. Saudara, ya kan? Saudara, banyak sekali komplain-komplain tentang itu dalam dunia kerja. Saya kasih contoh saja. Ya, tentu akan ada banyak faktor lah di dalamnya. Tapi saya banyak melihat memang banyak orang Kristen yang tidak sadar akan jati dirinya. Banyak sekali orang Kristen yang tidak sadar bahwa dimanapun dia berada, kalau memang dia betul-betul Yesus adalah sumber, pokok anggur kehidupannya, sumber segala sumber dalam kehidupannya, maka pasti semuanya akan berbeda. Amin. Saudara mungkin tidak jadi yang terbaik,
tapi saudara akan jadi yang terrajin. Saya percaya itu. Karena Yesus bukanlah pemalas. Kalau orang malas itu pasti sumbernya bukan Yesus. Saudara, Yesus rajin 3,5 tahun itu. Dia bekerja di dunia ini. Saudara, dia adalah orang yang sangat kalau kita lihat secara produktivitas. Yesus sangat produktif. Dia tidak pernah berhenti. Dia berhenti ketika dia berdoa. Tapi setiap hari dia keliling sana, dia keliling sini, dia buat ini, dia buat itu. Dan 7 hari, kalau saudara pelajari, 7 hari sebelum dia mati, naik ke Golgota. Ketika dia masuk ke Yerusalem, 7 hari, selama 7 hari, itu jadwal kerja, kalau saya mau pakai ini ya, jadwal kerjanya itu berdobel-dobel, berkali-kali lipat, saudara. Kenapa? Karena ini sudah mau akhir, mau finish ini, mau sampai ke Golgota. 7 hari sampai dia mati di atas kayu salib, itu jadwalnya luar crazy, luar biasa. Dramanya terjadi banyak di sini. Saudara, itu tanda bahwa Yesus Kristus itu memberikan sebuah contoh untuk saudara dan saya. Yang pertama, dikatakan apa ya? Tadi, kalau carangnya enggak bersih, akan dipotong. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu yang lain. Carang yang tidak sehat itu kenapa harus dipotong? Ya, waktu itu saya dijelaskan, kenapa ada sebuah carang yang sudah hampir kering, ya hampir mati, saudara. Ini harus dipotong, ya. Petaninya memperagakan, potongnya harus seperti ini caranya, ya kan, dipotong. Ya, tidak disisakan sedikit, tapi dari batas antara dahan dan carang itu dipotong habis, saudara. Mengapa dipotong habis ini? Karena kalau dia dibiarkan, dia masih akan terus menyerap nutrisi. Betul Bapak Ibu ya? Tapi enggak ada hasilnya. Ya, nutrisi masih terus diserap, tapi dia mati. Enggak ada hasilnya, percuma dong. Daripada begitu maka dia harus dipotong. Saudara, ya. Ada bagian-bagian tertentu di dalam hidup kita yang Tuhan akan potong. Karena itu tidak berguna dalam hidup ini. Untuk hidup kita. Amin. Ya. Ada bagian-bagian tertentu di dalam hidup ini yang itu harus dipotong supaya kita betul-betul mengenal bahwa dia adalah sumber dari segala sumber dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan potong itu relakan. Supaya kita betul-betul sadar bahwa dia adalah sumber kehidupan kita. Apapun itu. Ada bagian-bagian tertentu dalam hidup kita, ya, karakter kita atau apapun saudara yang itu harus dipotong sama Tuhan. Ada hal tertentu yang bukan Tuhan Yesus sebagai sumbernya, Tuhan akan izinkan itu dipotong. Supaya ketika itu dipotong, kita sadar bahwa harapan kita satu-satunya, sumber pengharapan kita, sumber kita semua hanyalah Yesus. Kadang Tuhan akan izinkan itu. Bukan cuma masalah karakter inward yang di dalam, tapi apa yang mungkin ada di luar hidup ini. Contoh, saya mau kasih contoh. Ya, mungkin hari ini atau mungkin beberapa waktu ke belakang itu kita seringkali mengandalkan orang lain sebagai sumber pendapatan kita. Contoh kalau katakan itu adalah keluarga, namanya keluarga mungkin, ya keluarga mungkin baik sama kita. Saudara, tapi Tuhan akan izinkan di mana ada satu waktu di mana keluarga itu, anggota keluarga kita itu mungkin sudah tidak lagi bisa cover kita. Tiba-tiba kita disadarkan bahwa carang itu telah dipotong. Tanpa persiapan mungkin, tanpa apapun juga potong, enggak bisa. Kita mau nangis berapapun enggak bisa sudah. Sekalipun untuk kakak kita sendiri, adik kita sendiri, atau saudara kita potong. Enggak bisa lagi, selesai. Saudara, dalam kondisi seperti itu, kalau kita sudah terbiasa hanya terima seperti itu dan akhirnya itu terpotong, di sanalah Tuhan mau ajarkan kita bahwa Dia adalah sumber dari segala sumber. Amin. Ini contoh saja, ya, contoh praktis saja yang saya lihat pada banyak kehidupan orang. Kalau itu bicara hal yang di dalam karakter kita, ya, atau mungkin banyak hal yang di luar. Kalau kita tidak akan pernah belajar bahwa Yesus adalah sumber dalam kehidupan ini,
kalau kita tidak diizinkan mengalami pengalaman yang seperti itu. Pengalaman-pengalaman memojokkan di mana Tuhan akhirnya tiba-tiba potong saja. Karena itu tidak baik untuk kita. Mau sampai kapan dewasa? Mau sampai kapan mengandalkan orang terus? Maka carang yang tidak baik itu harus dipotong. Supaya apa? Supaya kita dibersihkannya. Mulai belajar berdiri di atas kedua kaki kita sendiri. Sekalipun susah, mungkin awalnya kepontal-pontal, tapi itu dipotong. Supaya kita belajar untuk mengandalkan Yesus, mengandalkan Dia, segala sumber dalam kehidupan ini. Amin, Bapak Ibu. Tapi yang kedua, aneh ya, carang yang sudah bersih, yang sehat, anggurnya banyak, carangnya ini sehat, banyak daunnya, tetap dipotong. Yesus ngomong itu, yang bersih pun tetap yang sudah seger pun tetap dibersih. Kata dibersihkan itu bukan dipakai kemucing ya, dibersihkan enggak, Saudara. Dibersihkan itu artinya pakai gunting itu juga, dipotong juga daunnya, bukan buahnya dipotong enggak. Daunnya, ya kan banyak tuh daun yang sehat-sehat tuh ya, bayangkan ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak bisa bayangkan anggur, bayangkan juwet aja lah ya, mungkin lebih umum di sini ya. Anggur Jawa katanya kan Saudara ya, juwet ya. Dipotong daunnya, oke? Daunnya dipotong loh. Kok dipotong? Enggak semuanya, tapi separuh lah ya, separuh bagian dipotong. Loh, kan daunnya sehat. Tapi kenapa kok masih dipotong? Ya, tetap harus dipotong. Dibersihkan tuh dipotong. Justru yang sehat dipotong. Kenapa? Daun-daun yang sehat kok dipotong? Supaya nutrisinya itu tidak tersebar. Nutrisinya fokus, lebih banyak fokus masuk ke buahnya. Itu akan mempengaruhi cita rasanya. Saudara, apa yang Tuhan mau sampaikan lewat perumpamaan ini? Ada bagian-bagian tertentu di dalam hidup kita yang sudah sehat, yang sudah baik, tetap dipotong sama Tuhan. Tetap dipotong, kenapa? Karena Tuhan mau kita bukan hanya mengalami what is good, but what is best. Amin. Karena Tuhan mau kita mengalami bukan hanya yang baik saja, tapi apa yang terbaik dalam hidup ini. Dalam apapun juga. Pernahkah sudah mengalami sudah enak-enak, tiba-tiba perubahan terjadi. Sudah enak-enak, sudah kelihatan berbuah, tiba-tiba perubahan terjadi. Sudah enak-enak ini sudah, saudara mungkin bekerja dalam sebuah perusahaan contohnya, saudara sudah berkembang, bertumbuh, saudara luar biasa, mendapat penghargaan dan sebagainya, saudara sedang merasa dalam puncak jayanya dalam tanda kutip, ya kan? Tiba-tiba perubahan terjadi. Saudara harus dipindah ke satu bagian yang tidak menjanjikan. Dan saudara harus seolah-olah mulai dari nol di sana lagi. Ketika saudara bekerja dalam sebuah perusahaan dan mengalami puncak masa kejayaan, tiba-tiba oleh karena satu dan lain hal, mungkin tiba-tiba saudara harus terdongkel, sehingga menyebabkan kau harus pindah ke tempat yang lainnya dan seolah-olah memulai dari nol. Katakanlah mungkin itu karena politik kantor lah atau apapun juga. Apapun cara Tuhan bisa pakai, amin saudara. Apapun cara Tuhan bisa pakai, sekalipun cara-cara ketidaksempurnaan atau karena dosa manusia. Ya, karena kedegilan hati manusia. Mungkin saudara merasa aku kok jadi korban. Tapi jangan hidup dalam mentalitas korban. Saudara mungkin boleh jadi korban, tapi jangan hidup di dalam victim mentality, mentalitas korban. Kalau itu diizinkan Tuhan terjadi, padahal engkau sedang berbuah dan buahmu sedang lebat, berarti Tuhan mau engkau mengalami bukan apa yang baik, tapi what is best, yang terbaik. Bukan cuma yang baik, yang good, tapi yang the best di dalam hidup ini. Amin saudara. Yang mungkin akan menggoncang sarang atau rasa nyaman kita. Selalu akan seperti itu dalam hidup ini. Selalu akan terjadi. Tiba-tiba ya, terapkan ini dalam kehidupan saudara masing-masing. Saudara adalah toko mungkin yang paling disayang oleh pabrik, ya kan? Selama ini lancar semuanya urusan, tiba-tiba terdongkel, ya kan? Enggak ada angin, enggak ada hujan. Ya, tiba-tiba sudah di stop barang itu, padahal barang itu barang yang paling
banter omsetnya. Tiba-tiba dilempar ke toko yang lain tanpa penjelasan, tanpa yang nggak masuk akal ini dan itulah. Ya kan, kong kali kong, ada mungkin permainan di belakang sudah nggak tahu apa, itu mungkin good bagimu. Tapi Tuhan sedang menyediakan what is the best for you. Yang lain, yang Tuhan sedang siapkan bagimu. Amin saudara? Amin? Ya, terapkan ini dalam kehidupan saudara masing-masing. Kecuali pernikahan ya, nggak ada ganti gitu ya, boleh ganti enggak loh saudara ya. Ya. Boleh ganti istri atau ganti suami, enggak ada yang seperti itu. Terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi Tuhan akan bekerja. Jadi yang tidak berbuah pun dipotong carangnya, yang sudah berbuah pun daunnya akan dibersihkan, dipotong juga. Supaya dari waktu ke waktu kita belajar untuk mengandalkan Dia sebagai segala sumber kehidupan kita. That's why, itulah mengapa hanya Yesus Kristus. Mengapa hanya Yesus? Karena Dia adalah segala sumber kehidupan saudara dan saya. Ketika tidak ada lagi satupun pihak yang dapat menolong kita, menolong saudara, Yesus adalah segala sumber kehidupan. Saya mau kasih 2 poin yang aplikatif buat saudara. Mengapa hanya Yesus? Mengapa Dia adalah segala sumber? Dia adalah sumber apa dalam hidup kita? Yang pertama, Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan. Dia bisa adalah sumber semuanya. Tapi 2 poin saja pagi ini. Yang pertama, Dia adalah sumber kekuatan. Mari kita lihat ayatnya sama-sama di sana. Ya, Filipi 4 ayat 13. Dikatakan segala perkara dapat apa saudara? Kutanggung di dalam Dia yang apa? Memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perkara apa? Segalanya. Semua perkara. Segala hal yang ada di dalam hidup ini. Yesus Kristus adalah sumber kekuatan kita. Jangan pernah lupa itu. Saudara tidak bisa mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain. Semua kekuatan itu ada batasnya satu saat nanti. Betul? Suatu kekuatan ada batasnya satu saat nanti. Teman saya, seorang dulu waktu masih SMA saudara ya. Pergi kuliah di luar negeri dan kemudian pertama-tama orang tua masih bisa support semuanya ya. Tapi kemudian muncullah krisis pada waktu itu. Dan dia cerita, tiba-tiba dari yang tadinya enak, saudara, ya kan, punya mobil di sana, rumah sendiri, kuliah naik mobil dan semuanya, saudara, ketika terjadi krisis itu tahun itu, dan kemudian orang tuanya bilang sama dia, sudah nggak bisa lagi, sudah nggak bisa lagi, jadi terserah, jadi pulang atau kalau mau terus silakan kerja atau bagaimana. Akhirnya itu semua dijual saudara. Dari yang tadinya naik mobil, tinggal di satu rumah di sana, kemudian harus ngekos, kemana-mana naik angkutan umum dan kerja. Dari anak yang manja menjadi anak yang sekarang harus bangun pagi, atur waktu kerja, atur pengeluaran, pendapatan dan semuanya. Itu membuat shock. Membuat badan kurus, itu shockable. Tapi itulah yang akhirnya membentuk dia. Tuhan izinkan itu terjadi, bukan untuk kejahatan, tapi justru untuk kebaikan. Justru di sanalah mental tangguhnya terbentuk, di sanalah mental perjuangannya terbentuk. Hidup di negeri orang dengan kondisi yang seperti itu, memulai dari nol. Mengatur segala sesuatunya, habis kuliah, kerja di supermarket, kerja di ini. Saudara, dari yang tadinya malu, dari yang tadinya enggak mau, tapi sekarang dia harus kalau masih mau makan, harus kalau masih mau hidup dan tidak mau dideportasi pulang ke Indonesia. Tuhan kadang izinkan hal semacam itu terjadi. Untuk apa? Untuk melatih kita. Tapi hari ini, itu yang dia syukuri. Kalau pengalaman itu tidak terjadi dalam kehidupannya, mungkin hari ini dia tidak ada dalam keadaan seperti hari ini, saudara. Amin.
Saudara, dia adalah segala sumber kekuatan kita. Yesus adalah sumber kekuatan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan. Jadikan dia sebagai sumber kekuatanmu. Jangan jadikan siapapun sebagai sumber kekuatanmu. Sekalipun hari ini engkau masih mungkin tersupport oleh ini. Tapi dia adalah sumber kekuatan saudara. Yang masih kuliah mungkin jangan jadikan orang tuamu sebagai sumber kekuatanmu. Sekalipun orang tua diberikan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk ada, ya, untuk kita. Tapi belajarlah untuk menjadikan Yesus sebagai sumber kekuatanmu. Kenapa? Karena ada waktunya dukungan orang tua financially akan stop. Ada waktunya semuanya akan berhenti, saudara. Ada waktunya tiba-tiba atau mungkin nanti. Kita nggak tahu. Betul? Nggak tahu loh. Mari kita jadikan dia sebagai sumber kekuatan dalam hidup ini. Amin. Karena dia adalah memang kekuatan di dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk menjadikan dia satu-satunya. Bukan lagi ini, bukan lagi itu. Ya, jangan lagi mengandalkan itu. Betul saudara, betul. Kalau kita masih terus mengandalkan manusia, pada suatu saat kita akan kecewa. Lebih baik kita belajar dulu hari ini. Belajar dulu dalam detik ini untuk kita mengandalkan dia. Yang kedua, Yesus Kristus sebagai sumber penghiburan. Dia adalah sumber penghiburan. Dalam Yohanes pasal ke-14 ayat ke-27 dikatakan demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan saudara, gentar hatimu. My peace, damai sejahteraku, my shalom. Ya, shalomku, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Saudara, dia adalah sumber penghiburan. Ketika engkau merasa letih, ketika engkau merasa lesu, ketika engkau merasa butuh penghiburan, kekuatan dan sebagainya, dia adalah sumber penghiburan itu. Mari datang kepada Yesus, karena dia sumber penghiburan kita. Amin. Sumber penghiburan yang sejati. Sumber penghiburan yang sejati bukanlah film, bukanlah komedi, bukanlah ini dan itu, saudara. Ya, bukanlah drama dan semua yang kita lihat. Kadang semuanya bikin kita tambah baper, betul saudara? Ya kan? Tambah baper, ya, tambah nggak dapat damai, tambah penasaran, tambah baperan akhirnya. Ya, kenapa? Karena itu bisa ngefek loh kalau kita nggak hati-hati. Bukan tidak boleh, tapi hati-hati. Ya, jangan sampai kita karena terlalu suka maka kita tambah jadi baperan. Ya. Kita harus sadar bahwa Yesus adalah sumber penghiburan sejati dalam hidup ini. Oleh karena itu hari ini mari kita lari kepada Yesus, di bawah kaki Yesus, karena dia adalah sumber penghiburan. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami keletihan, kelesuan atau apapun juga. Saudara, penghiburan sejati hanya ada di dalam dia saja. Datang di bawah kakinya, bersimpuh di bawah kakinya. Daripada saudara curhat di sosial media, yang semakin menunjukkan siapa dirimu sebetulnya, ketidakmatanganmu sebagai manusia, karaktermu yang masih raw, masih mentah. Ya, sosial media bukan untuk curhat, curcol dan semuanya. Saudara, sosial media itu ada batasannya, tidak semua harus kita buka di sosial media. Amin. Jadi kalau saudara membaca atau saudara melihat hal-hal yang tidak sewajarnya diobral di sosial media, saudara bisa menilai siapa orang itu. Betul? Oleh karena itu jangan melakukan hal yang sama. Amin saudara. Ya, tidak harus dan tidak perlu semuanya diumbar di sosial media. Tidak perlu seluruh isi dunia tahu masalah kita. Tidak perlu seluruh isi dunia tahu pergumulan kita. Apa untungnya? Apakah ketika Bill Gates membaca status kita, contoh ini, ya kan saudara, ngomong kosong aja. Lalu kemudian Bill Gates akan telepon kita, siapa? Enggak kenal kita kok, betul? Apakah ketika kita umbar semuanya di sosial media, lalu kemudian Pak Jokowi telepon kita, lalu tawarkan sepeda untuk kita? Enggak kan saudara? Kalau mau sepeda beli aja di tokonya Sandi itu. Ya kan pasti dapat diskon ya San.
Saudara, betul? Ya kan? Sudahlah, kadangkala kita membayangkan hal-hal yang konyol. Kadangkala kita membayangkan hal-hal yang enggak masuk akal. Dengan kita menebar semuanya di sosial media, kita merasa bahwa kita sedang seperti menebar jala kemana-mana, dan siapa nanti orang yang merasa kasihan atau bersimpati kepada kita, akan datang menghubungi kita, dan transfer sekian puluh juta kepada kita. Come on, live in reality. Hiduplah di dalam dunia yang real, fakta, halo. Bukan itu cara Tuhan memberkati. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan cara yang konyol. Sekalipun Tuhan bisa pakai segala macam cara dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Come on, datang bersimpu di bawah kaki Tuhan. Lebih baik dan jauh lebih baik daripada obral semuanya di sosial media. Kecuali fun fact enggak apa-apa ya. Amin Bapak Ibu. Ayo dong, ya, jadikan dia betul-betul sebagai sumber kehidupanmu, sumber kekuatanmu, sumber penghiburanmu. Dan selama kita belum belajar, selama kita belum menjadikan dia sebagai satu-satunya sumber dalam hidup kita, maka Tuhan akan terus membentuk kita sampai kita betul-betul bertekuk lutut di bawah kakinya dan kita angkat tangan. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatanku, Engkaulah sumber penghiburanku, Engkaulah sumber kesehatanku, Engkaulah sumber segala-galanya dalam hidupku. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, mari kita belajar sesuatu hari ini. Jadikan dia sebagai pokok anggur kehidupan kita, sumber segala sumber kehidupan kita. Dan lakukan itu dalam keseharian kita, tunjukkan itu di dalam keseharian kita. Mari kita bertumbuh dalam karakter kita. Mari kita bertumbuh dalam segala hal. Mari kita bertumbuh dalam pengertian, pemahaman kita. Mari kita bijaksana seperti Yesus bijaksana. Jangan obral semuanya di luaran. Tapi mari kita belajar untuk datang kepada Yesus, mengandalkan Yesus dalam segala sesuatu yang bisa mengerjakan cara-cara yang ajaib, cara-cara yang aneh-aneh untuk menolong kita semuanya. Amin saudara. Jangan harapkan dapat sepeda dari Pak Jokowi. Jangan harapkan ini dan itu. Ya, lebih baik kerjakan menjadi bagian kita. Tuhan sanggup memberkati kita. Pada waktu kita kerja, rajin, melakukan bagian kita. Tuhan akan bekerja di dalamnya dengan cara-cara yang heran. Cara-cara yang ajaib di dalam hidup ini. Jadikan dia sumber, segala sumber di dalam hidup ini. Puji Tuhan.